Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Ba'd, kaifa halukum? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Baiklah. Sebelum kita mulai belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan ketua kelas untuk memimpin doanya. Istaizu baik, kita absen dulu ya. Ini absennya mana ini absennya? Oh ini. Ade Faris sakit. Ahmad Naufal Al-Fatah hadir. Dery Muhammad Azam hadir. Fauzan Nanda hadir. Khafiah Diansa Muhammad Fatih hadir. Muhammad Rifki hadir. Muhammad Raihan Aidil, Nabil Makarim, Raihan Ayasi hadir. Aulia Andini izin. Aulia Naisila hadir. Aulia Rahma hadir. Efta Delviana, Hafiza, Ita, Najma, Rika Windia, Roida Zahira, Salwa Az-Zahra, Sofiatu Salwa, Syifa Aulia Rahma, Walida Luaili, Jaskia. Oh pindah ya. Pindah. Baik. Sebelum kita belajar tentang kita akan mempelajari tentang bab meniti hidup dengan kemuliaan. Oke, meniti hidup dengan kemuliaan. Apa itu artinya meniti? Menjalani. Hidup ya, berarti dengan kemuliaan, dengan kebaikan. Masya Allah. Oke, bagian alirnya meniti hidup dengan kemuliaan yaitu analisis surat Quran surat Al-Hujurat ayat ke-12 dan surat Al-Hujurat ayat yang ke-10. Kemudian di sini ada 3 bagian, 3 bab, yaitu tentang hidup mulia dengan pengendalian diri, mujahadah an-nafs, kemudian hidup mulia dengan prasangka baik, husnuzon, hidup mulia dengan persaudaraan. Jadi untuk mencapai mulia, berarti di sini ada 3 hal. Apa aja tadi? Mujahadah an-nafs, kemudian husnuzon, kemudian yang ketiga adalah ukhuwah. Apa itu ukhuwah? Apa itu husnuzon? Apa itu mujahadah nafas? Pengendalian diri. Ini ada kisah ya. Kisah tentang seorang yang memiliki prinsip. Prinsipnya adalah hidup mulia atau mati syahid. Masya Allah. Ya. Hidup mulia atau mati syahid. Kalau bahasa Arabnya itu dikenal dengan istilah iskariman au mut syahidan. Ya. Hidup mulia atau mati syahid. Ada yang bisa membaca? Di atas kelihatan? Oh, enggak kelihatan. Jadi sebuah
ungkapan yang bermakna ajakan untuk hidup secara mulia dan mati syahid. Jika direnungkan, ungkapan tersebut memiliki makna yang sangat dalam. Apa yang ada di benak antum ketika ada kata hidup mulia atau mati syahid? Berbuat kebaikan. Ada lagi yang akhwat? Beriman, ya. Beriman. Ada lagi? Hidup mulia atau mati syahid. Berarti hidupnya harus mulia. Mulia dengan kebaikan, dengan iman, dengan takwa. Kemudian ketika sudah meninggal, syahid. Masya Allah, itu adalah tinggi ya derajat mati syahid itu ya, karena di situ ada kemuliaan di dalamnya. Ketika usianya masih sangat belia, ia dicemplungkan dengan sengaja ke sebuah perigi atau oleh saudaranya. Ia memang salah. Ia selamat setelah ditemukan oleh serombongan kafilah. Namun mereka membawa Yusuf kecil itu ke Mesir dan menjualnya sebagai hamba sahaya. Jadi ini kisah Nabi Yusuf. Nabi Yusuf ini memiliki 11 saudara. Karena dia tahu ya tentang kemuliaan Nabi Yusuf, kemudian gimana? Iri. Diajaklah ke berburu. Sampai di hutan, dimasukkan ke dalam. Masya Allah. Kenapa kok saudaranya tega meninggalkan Yusuf kecil di dalam sumur? Karena ada iri di dalamnya ya. Nah. Tapi apa? Allah selamatkan melalui kafilah dagang. Sehingga ketika mau ngambil air, dilihatlah di bawahnya itu ada Yusuf. Nah, kemudian diselamatkan, kemudian Nabi Yusuf dijual ke Mesir. Sejalan dengan usianya tumbuh menginjak dewasa, ia pun mendatangi istrinya. Nah, dijual ke pejabat Mesir. Setelah dewasa, ia mendatanginya. Istri si pejabat bersiasat merayu dan menggoda si tampan Yusuf. Inilah ujian yang amat berat kepadanya, karena pada akhirnya Yusuflah yang kemudian menjadi tertuduh melakukan perbuatan itu. Maka Yusuf berkata, wahai Tuhanku, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka. Jadi Masya Allah, ujian yang Allah berikan kepada Nabi Yusuf. Apa yang selanjutnya terjadi terhadap Nabi Yusuf? Apakah ia langsung, waduh ini dimasukin penjara ini, langsung putus asa? Tidak ya. Tidak, tapi ia belajarlah dari penjara itu. Ya, menjadi batu ujian terhadap kenabian Nabi Yusuf. Hal yang lebih membahagiakan adalah melalui episode itu Allah mempertemukan kembali Yusuf dengan orang tua dan saudara-saudaranya. Maka di kemudian hari Nabi Yusuf menjadi raja di situ. Perdana Menteri ya. Dan di situ kemudian terjadi paceklik. Kemudian kalau ada paceklik itu, ya saudara-saudaranya mencari makanan. Nah, maka dengan siasat Nabi Yusuf, akhirnya Nabi Yusuf bisa ketemu dengan ayahnya siapa? Nabi Yakub. Masya Allah. Kalau kita simak kisah dari perjalanan Nabi Yusuf, apa yang kita bisa ambil di situ? Bersabar. Kemudian tentang saudaranya, berarti yang tega tadi, berarti ya jangan iri, jangan dengki. Kemudian yang ketiga, jangan balas dendam. Ada lagi? Apa? Pantang menyerah. Apa lagi? Membalas keburukan dengan kebaikan. Masya Allah. Oke, kita kasih aplaus untuk kita semuanya. Nah, ini ada 3 keadaan di sekitar kita, ya. 3 keadaan atau 3 kondisi. Pertama adalah ada alam yang begitu indah, ya. Kemudian yang kedua ada
seorang istri yang sakit ditemani oleh suaminya. Kemudian yang ketiga adalah memberi hadiah kepada orang lain sebagai tanda persaudaraan. Nah, kalau kita melihat alam seperti ini, apa yang kita bayangkan? Indah. Oh, indah ya, Masya Allah. Indahnya ciptaan Allah. Kalau tahu barang indah atau misalkan yang ada sekitar kita adalah bunga. Bunga itu bagus sekali. Apa yang kita lakukan seharusnya? Merawatnya kan, bukan kemudian mencabut atau merusaknya kan. Wah, indah, bunga ini indah sekali. Kemudian diambil, kemudian kita rusak. Jangan seperti itu. Kemudian ya, ketika mungkin saudara kita ya ada yang sakit, dijenguk, ya, didoakan gitu. Atau orang tua kita sakit gitu kan. Maka kalau kita selain mendoakan, kita juga harus berdoa, bersabar ya. Ini kita diperlihatkan oleh Allah se-Indonesia ini, sedunia bahkan, tentang kejadian yang sedang kemarin ini terjadi oleh keluarganya Gubernur Jawa Barat. Siapa namanya? Ridwan Kamil. Apa yang terjadi dengan anaknya? Tenggelam di sungai. Nah, ketika tenggelam itu dia sedang menyelamatkan adik perempuannya. Bannya itu dikasih kepada adiknya. Dan di pinggir sungai itu ada ibunya, jadi sekeluarga. Tapi Ridwan Kamil waktu itu masih di Inggris ya, masih kunjungan pada kerjaan di Inggris. Jadi sekeluarga ini, di ibu, anak sedang liburan di Swiss, berenang di situ. Akhirnya karena tadi si Mas Eril ya namanya, Eril ya, kalau Sunda ya ini. Ya jadi Eril ini menyelamatkan. Tapi apa, Masya Allah, selama 14 hari ya jenazahnya baru ditemukan. Dan kondisinya seperti apa? Masih utuh dan berbau harum, wangi tadi ya. Karena orang yang tenggelam itu insya Allah matinya syahid. Apa yang kita bisa ambil pelajaran dari situ? Dengan tadi yang Yusuf tadi, ini kan kebalikan dari Yusuf tadi ya. Kalau Yusuf tadi saudaranya ingin mencelakai si Yusuf. Kalau ini si Eril tadi, dia ingin menolong saudaranya, adik perempuannya. Dikasihlah pelampung itu untuk adiknya minggir selamat, dianya tenggelam. Nah, jadi Masya Allah, segitu ya. Jadi itulah tentang kita berperilaku mulia, karena akhirnya adalah nanti ujungnya adalah mulia. Karena kita ingin menjadi orang yang mulia. Masya Allah. Baik, di sini ada 3 pembahasan tentang tadi mujahadah an-nafas, prasangka baik atau husnuzon, satu lagi persaudaraan. Jadi Ustaz bagi 3 kelompok untuk membahas itu. Ini kertasnya ya. Ini kelompok 1 bahas mujahadah an-nafas. Di sini kelompok 2 apa tadi? Kelompok 2 husnuzon. Yang ketiga tentang ukhuwah, yang ikhwan ya, tentang ukhuwah. Yang akhwat mujahadah an-nafas dan husnuzon. Oke. Apa yang antum ketahui tentang tadi ketiga hal tersebut? Oke, di
Di depan antum ada ini ya, mujahadah an-nafas. Mujahadah an-nafas adalah pengendalian. Kasih waktu 5 menit untuk membahas tadi. Ya, nanti ada satu yang mempresentasikan ya. Waktunya 5 menit aja. Oke, silahkan didiskusikan dengan teman antum. Nanti salah satu di antara kalian mempresentasikan. Kelompok 1, 2, 3. Oh, nggak usah lama ya, nggak usah lama-lama. Silahkan, sebisa antum. Waalaikumsalam. Jadi di sini kelompok kami akan mempresentasikan tentang ukhuwah. Ukhuwah Islamnya artinya ukhuwah Islamnya adalah persaudaraan dalam Islam. Kalau di Al-Quran disebutin kullu muslim ikhwana, seluruh muslim adalah saudara. Kalau di hadis disebutin la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga ia mencintai saudaranya seperti ia mencintai dirinya sendiri. Jadi intinya kita sesama muslim harus saling menyayangi dan saling mengingatkan di dalam kebenaran. Karena pada hakikatnya manusia itu adalah makhluk sosial yang tidak dapat berdiri sendiri dan membutuhkan sesamanya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, kasih aplaus dulu untuk Fatih yang kelompok 1. Masya Allah ya. Tentang ukhuwah atau persaudaraan. Oke, dari kelompok 2 atau kelompok 1 yang akhwat. Oh, masih menulis. Tadi tentang persaudaraan, apa yang kita bisa ambil dari apa yang disampaikan oleh teman kita? Jadi setiap manusia itu mesti akan membutuhkan manusia yang lain atau orang lain. Gak mungkin manusia itu bisa hidup dengan sendirinya. Misal ada Tarzan hidup di hutan sendirian. Apa jadinya ketika nanti dia kena masuk angin? Nah, bingung nggak dia? Bingung. Siapa yang bisa ngeroin dia kan? Itu sepelenya seperti itu. Ya masuk angin dia nggak bisa untuk minta keroan kepada temannya. Jadi ketika kita berada di suatu komunitas, ya bersama, jangan menjadi Tarzan.
Iya, seolah-olah kita hidup sendirian di hutan. Jangan seperti itu ya. Ya. Jadi ukhuwah itu ada banyak macam. Ada ukhuwah watoniyah. Apa itu ukhuwah watoniyah? Hubungan persaudaraan atas dasar bernegara. Ya, kita satu negara. Apa itu negaranya? Indonesia. Ya, sesama orang Indonesia, ya jangan saling menyakiti, memusuhi apapun itu agamanya. Ya enggak? Ya. Karena kita kalau saling menyakiti, saling membunuhi itu enggak terjadi perdamaian di Indonesia. Gitu. Kemudian selanjutnya ada ukhuwah imaniyah. Apa ukhuwah imaniyah? Keimanan. Kalau ukhuwah islamiyah atas dasar Islam. Seperti itu. Oke, sudah siap? Selanjutnya. Oke, silakan. Ya, presentasi ya. Sebentar saja boleh. Dibaca juga boleh. Husnuzon artinya berprasangka baik. Kita sesama muslim harus berprasangka baik dan tidak berprasangka buruk. Sifat suzon harus dijauhi karena menimbulkan dosa. Kelemahan karena sifat suzon dapat menimbulkan kerusakan. Husnuzon merupakan sifat terpuji yang menunjukkan pada setiap muslim karena sifat husnuzon dapat mempererat tali persaudaraan. Oke, Masya Allah. Husnuzon akan mempererat tali persaudaraan. Kita kasih aplaus untuk kelompok 2. Selanjutnya, terakhir, silakan. Dibaca boleh, Mbak. Tentang mujahadah an-nafas. Oke, silakan. Kelompok lain ada yang bisa membantu? Mujahadah nafas. Mengendalikan diri atau mengendalikan hawa nafsu. Bisa? Kelompok 1. Apa yang dimaksud dengan mengendalikan hawa nafsu? Menahan diri dari salah, berlaku dapat merugikan diri sendiri dan juga orang lain. Masya Allah, kita kasih aplaus untuk. Jadi namanya mengendalikan diri itu kan, kita manusia itu ada 2 keinginan ya. Pertama, inna nafsu itu ada 3 ya jenis ya. Pertama, nafsun la amaratun bisu, nafsu yang selalu mengajak kepada keburukan. Kedua, nafsul lawamah. Ya, ketiga adalah nafsul mutmainnah. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wa Kalau tentang nafsul lawamah dalam surat Al-Qiyamah gimana bunyinya? Wala uqsimu bin nafsil. Kalau tentang la amaratun bisu dalam surat Yusuf ya, inna nafsa la amaratun bisu. Jadi seperti itu. Jadi kita harus mendalikan tadi nafsu kita. Nah, karena ada nafsu yang selalu mengajak keburukan, ada yang kebaikan. Tinggal kita milih yang
baik atau yang buruk. Jadi seperti itu. Oke, jadi ketiga hal ini adalah saling berkaitan antara satu dengan yang lain. Menjaga diri dari nafsu akan melahirkan husnuzon. Husnuzon akan melahirkan ukhuwah. Ya. Jadi kalau nggak ada ukhuwah berarti selalu suuzon. Nah, suuzon timbul dari nafsun, lawamah mungkin, atau langsung la'amaratun bisu. Nah, jadi demikian. Tiga hal ini saling berkaitan. Maka kalau kita ingin hidup mulia, harus mujahadah an-nafas, harus husnuzon, positive thinking, harus ada ukhuwah. Oke, mungkin cukup sekian dari Ustadz. Ada yang mau ditanyakan? Cukup ya. Kalau cukup, ada yang saya tanya. Oke, Naufal, apa yang dimaksud dengan husnuzon? Husnuzon merupakan prasangka baik. Masya Allah. Prasangka baik kepada orang lain. Kemudian Rika, apa itu mujahadah an-nafas? Mengendalikan diri. Raihan Ayasi, apa itu ukhuwah? Persaudaraan. Mungkin cukup sekian. Silahkan ketua kelas untuk memimpin doa sebelum kita pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelas. Terima kasih ya.